sudah diyakini turun menurun, ini makam Mbah Priok. Kemudian ada tampil baru muncul dari gua, nama tahu gua mana? Apa dari langit, dari keluar dari bumi, dari laut. Ini bukan makamnya Mbah Priok. Buktinya apa? Kita dibikin pusing. Ada apa? Gini loh. Ini diyakini makam Mbah Priok. Bahkan namanya Al Habib Hasan bin Muhammad Al Haddad. Bukti kamu apa? Ini bukan makamnya Mbah Priok. Dari mana dia bukti? Ngawur. Ingin cari sensasi, ingin cari terkenal. Perlu diketahui bahwa ada orang yang membuat buku tentang sejarah makam Mbah Priok dengan judul yang sangat luar biasa. Kalau sekarang judulnya menohok. Ini judulnya Risalah Manaqib Mbah Priok, Makam Keramat Wali Allah, Situs Sejarah Tanjung Priok, Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Al-Husaini Al-Syafi'i, Sunni, penyebar syiar Islam di Pulau Jawa dan Sumatera. Ribut sampai makan korban. Lah, namanya tokoh agama dan pemerintah yang bertanggung jawab kemudian mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan itu dihadiri antara lain Kiai Haji Ma'ruf Amin, waktu itu Ketua MUI Pusat, Kiai Haji Mudir Tamam MA, Ketua MUI, Ketua Umum MUI DKI, kemudian ada juga dari Komisi Pengkajian, didatangi juga beberapa ulama dan beberapa habaib. Kesimpulannya bahwa kuburan keramat Mbah Priok itu palsu di bukunya. Saya tidak mau panjang kalimat, kuburan keramat Mbah Priok itu palsu. Tidak kurang Pak Yusuf Kala ngasih sambutan juga. Untungnya saya pernah dapat buku ini lebih kurang 100 biji dan saya bagikan kepada teman-teman saya. Tapi sekarang mungkin kita tidak akan menemukannya lagi. Anehnya, dan ini saya ingin tambahkan statement dari Wakil Gubernur waktu itu. Wakil Gubernur Jakarta Prianto yang pernah mengatakan, ini dalam berita ya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prianto melakukan gelar testimoni kasus Priok kemarin. Sejumlah saksi kunci yang selama ini tidak pernah dihadirkan dalam penyelidikan diberi kesempatan secara terbuka untuk mengungkap fakta sebenarnya. Dari sejumlah bukti-bukti ternyata makam Dobo yang disebut makam Mbah Priok hasil rekayasa, alias area makam Dobo itu dulunya kosong. Saya yang mengusulkan agar dibangun kembali setelah kerangka jenazah dipindah ke Semper, ujar pengakuan Habib Abdullah, mantan kuasa hukum Habib Al-Haddad dalam testimoni terbuka di hadapan seluruh pejabat TKI di Balai Agung. Pemindahan kerangka jenazah makam Dobo ke Semper diakui oleh Sukoco, saksi hidup pencatat jenazah yang mengurus pemindahan saat itu. Jadi kuburan yang dikatakan Habib Al-Haddad itu sudah dipindahkan. Jadi keramat Mbah Priok palsu. Ini salah satu kewajiban pada suka. Saya tidak akan mundur. Sampaikan pada umat, sebab kalau tidak Allah akan bertanya, kenapa kamu diam? Dan Mbah Priok yang dikatakan Mbah Priok itu yang disebut cikal bakal bahwa namanya Tanjung Priok dari orang itu juga bohong. Saya pernah ngobrol dengan Ridwan Saidi bahwa nama Priok itu sudah ada sejak abad kedua dan bukan dari Habib ini. Tolong disampaikan. Saya juga sempat bicara dengan beberapa orang yang pernah tinggal di sekitar situ, diantaranya RT Tafsir di sini. Beliau mengatakan, dari dulu saya tidak pernah mendengar ada namanya Mbah Priok, tidak ada. Saya hidup di Tanjung Priok, katanya. Jadi kepentingannya apa? Kalau besar. Ini tolong disampaikan pada orang-orang yang tertipu hatinya
karena gampang percaya dengan orang-orang yang punya kepentingan. Bayangkan kalau keramat itu dipertahankan, sekarang berapa puluh juta, berapa ratus juta dapat duit dari jualan bukunya, belum jualan gamis dan minyak wanginya. Dan akibat dibiarkannya ini, sekarang ada orang yang ngaku turunannya Mbah Priok lumayan juga buat jualan. Ini bukunya tolong di zoom supaya kelihatan, supaya umat mencari. Tapi kalau nanti ada yang butuh, asal pesan ke saya, mungkin masih bisa dicarikan. Karena di ibu kota mereka gagal membuat tipu daya dan rekayasa, pindah ke daerah. Sekitar 10 tahun yang lalu saya dengan Ustaz Somad, dengan Ustaz Lukman dan teman-teman ketika akan ceramah di, kalau tidak salah akan ceramah di Sunan Kalijogo, kita mampir di sebuah masjid di daerah Terboyo, Semarang. Ada sebuah masjid yang sedang dirapikan, lalu di sampingnya ada ruangan yang ada kelambunya. Saya tanya kepada penjaganya, penjaga biasa, penjagaan nyungguin duit maksudnya, samping kotak, okay. Mas, ini apa di dalam? Makamnya Mbah Syekh Jumatil Kubro. Hati sempat bertanya, ya apa Syekh Jumatil Kubro? Kami masuk ke dalam, dan dengan cara-cara yang biasa dilakukan oleh teman-teman kita menyimpulkan, Mas, kembali ke orang tadi, rasanya di dalam nggak ada kuburannya, Mas, nggak ada jenazahnya, itu petilasan Pak. Nah, coba. Tapi hari ini tempat itu sudah dibangun mewah dan ada tulisan makam Syekh Jumatil Kubro. Bohong. Itu tempat digunakan ziarah sampai ratusan bus kumpul di situ. Itu hoax semuanya. Saya kalau ada di sini wartawan pada supaya yang siap bicara, saya kirim ke orangnya yang mengatakan bahwa itu kuburan Syekh Jumatil Kubro. Ramai orang berziarah, ramai orang dagang. Dosa besar para ulama yang tinggal diam, dan dosa besar pemerintah daerah yang membiarkan itu jalan dengan dalih apapun juga. Kalau kita berdagang di tempat itu, kemudian jadi ramai, jadi orang laris makanannya, tapi dengan cara-cara bohong, silakan tanya hukumnya. Ternyata saya melakukan survei beberapa daerah. Ketika saya ceramah di Kebumen juga ada yang memberikan tulisan silsilah. Di sini ada kuburannya Wali Anu. Itu juga masyarakat tidak pernah mengenalnya. Bagaimana orang bisa tahu, orangnya tinggal di situ tidak tahu? Yang menarik, salah seorang teman kita di Jawa Timur juga di daerah Dukun kalau tidak salah, itu ada kuburan Kiai Kalbakal aslinya, namanya Kiai Kalbakal. Sekarang ganti namanya menjadi Syekh Maulana Maghribi. Ini sejarah harus diluruskan. Makanya pada suka ambil jalan tengah. Benar ziarah kubur itu banyak manfaatnya, terutama kuburan orang-orang soleh. Tapi yang terutama ziarah kubur orang tuamu, leluhurmu, itu lebih utama daripada wali manapun juga. Tetapi kalau akan berkunjung ke wali-wali, ziarah wali-wali yang sudah jelas saja wali songo, jangan wali kosong. Cari wali hak, bukan wali hoak. Saya harus menyampaikan ini karena nampaknya belum ada ulama yang mau bicara. Hati-hati dengan berita yang sampai pada kita. Habis dulu kita buat ziarah kubur yang nggak jelas, sementara kuburan orang tua sendiri tidak pernah dirawat, tidak pernah diberesin. Amal yang dimuliakan, ini sekarang sudah mulai bermunculan. Di tiap daerah laporkan ini ada makamnya Wali Anu, Mbah Anu, Syekh Anu, Habib Anu. Dah. Kita cukup dengan wali songo, cukup dengan orang tua kita, cukup dengan guru-guru kita, tidak usah dengerin penjelasan yang tidak jelas itu. Hamba yang muliakan, kewajiban kita adalah meluruskan sejarah. Kalau Jakarta siapa sejarahnya? Sudah jelas ada Pangeran Jayakarta, kuburannya masih ada, keluarga juga masih ada, turunannya masih ada, masjidnya juga ada, jelas. Ada wali Mu'allim Syafi'i Azami, jelas kuburannya, jelas rumahnya, anak cucunya masih ada. Jangan mencari-cari yang tidak jelas. Nah, nanti belum lagi pemalsuan daerah. Nama daerah dipasukan sekarang. Daerah ini kan asalnya dari nama Anu, tokoh Anu. Hanya saya tidak akan sebut itu nanti.
Semoga dimuliakan. Saya kira itu, tidak usah panjang-panjang ngaji hari ini. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.